Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul di acara seminar laporan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan bagi PPK di lingkungan pemerintahan Kota Surakarta. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran yang kami hormati Ibu Ari Mutawati selaku mentor dan seluruh audiens yang telah hadir. Acara selanjutnya yaitu langsung saja paparan seminar hasil oleh Bapak Antono dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Arwati SPT MSI sebagai mentor, yang saya hormati rekan dan Bapak Ibu sekalian, mohon izinkan saya menyampaikan seminar laporan hasil orientasi nilai dan etika pejabat ekonomi PJK dengan judul digitalisasi aduan pengendalian organisme pengguna tanaman atau UPT di bidang pertanian dan perikanan dan pengembangan dan Kota Surakarta. Bab 1 pendahuluan atau latar belakang. 1. Bagaimana tenaga kerja atau P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang dianggap berhak tenaga kerja untuk jangka waktu tertentu dan melaksanakan tugas pemerintahan. Manajemen ASN adalah pengelola ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai etik dasar, etika profesi, juga dari intervensi politik, bersih dan partisipasi, profit dan nepotisme. Maksud dan tujuan maksud orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka memahami dan mematuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku dalam lingkungan kerja pemerintah. B. Dengan orientasi ini diharapkan P3K dapat menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab berdasarkan pada standar etika dan etika yang tinggi demi tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Waktu dan tempat. Orientasi pengenalan nilai dan etika bagi mereka dilaksanakan pada tanggal 21 sampai September tahun 2024 di Bandara dan Kota Surakarta di bidang pertanian dan perikanan. Kedua, nilai dan etika Kota Surakarta. Visi, arti dan misi visi RPJMD Kota Surakarta tahun 2001 sampai 2026 yang adalah Perda Kota Surakarta nomor 6 tahun 2001 Wali Kota dan Wali Kota lebihnya mengusung visi jangka menengah periode 2021 sampai 2025 yakni mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, bersih, kreatif dan sejahtera. Misi adalah merumuskan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Visi misi RPJMD Kota Surakarta tahun 2001 sampai 2026 masih merupakan misi RPJMD tahun 2012 sampai dengan 2021 yaitu waras, masih syarat nomor 4 SOTK OPD bahwa untuk penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dan melakukan dan tentu masa 3 ayat 1 dalam peraturan daerah Surakarta nomor 8 tahun 2027 tentang pembentukan susunan perangkat daerah perlu menetapkan peraturan kota tentang pembentukan susunan organisasi tugas dan fungsi perangkat kerja dinas daerah. Ini struktur bagan OPD Kota Surakarta. Yang sebenarnya yaitu Majelis P3K. Majelis P3K pegawai tempat dengan berjalan kerja mereka dapat merupakan ASN masyarakat sebagai pegawai dengan berjalan kerja oleh pemerintahan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan nilai dengan undang-undang ASN. Perintah kerja P3K. Dan ketika P3K berdasarkan sasaran kerja pegawai atau SKP dilakukan setiap tahun. SKP adalah target yang untuk menilai
P3K. Disiplin P3K. Dalam peraturan nomor 46 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dan kerja disebutkan bahwa berdasarkan atas informasi peraturan P3K adalah disiplin P3K. Ketiga, nilai dan etika organisasi. A. Resta OPD. Profil. Yang ketampangan dan pertanyaan atau disingkat disepakatan adalah organisasi dalam rangka OPD rata-rata yang mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintah urusan pangan, urusan pertanian, peternakan veteriner, usaha dan perikanan. Dan ketampangan dalam itu beralamat di Jalan Jam Suami nomor 26 Kelurahan Jagala, Kecamatan Jagur, Jakarta, bertugas 657162 dengan lokasi kantor bersatu dan komplek bangunan berlian 1. Nilai dan intervensi visi berdasarkan rencana strategis dinas pertambangan dan pertanian tahun 2021 sampai 2026 yang disusun sejalan dengan ditetapkannya dokumen rencana bangunan jangka menengah daerah Kota Surakarta 2001-2026 dapat terdapat visi dan misi Wali Kota Surakarta. Misi pembangunan ada dua diatur di ketahanan pangan dan pengelolaan kota terdapat pada misi kedua yaitu misi memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Tujuan umum yaitu tujuan adalah suatu kondisi yang dicapai atau diselesaikan dalam jangka 5 tahun. Rumusan tujuan sasaran merupakan dasar yang menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan cara untuk mengevaluasi dan tersebut. Tujuan khusus 1. Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, bermutu dan aman dengan indikator kinerja persentase angka kecukupan energi atau AK, persentase angka kecukupan protein atau AKP, persentase pangan sedang atau beban atau PSAT. 2. Meningkatkan ketersediaan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, bermutu dan aman dengan indikator kinerja produksi pertanian berkembang. 3. Meningkatnya kesehatan hewan dan produksi pangan asal hewan yang layak konsumsi. Angka status kesehatan hewan, B. Rasio PPKH layak konsumsi. 4. Meningkatnya produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya dan olah ikan dan indikator kerja produksi ikan dan aman. 5. Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD akan efektif dan efisien dengan indikator kinerja nilai maturitas kelembagaan. Nilai dan etika organisasi selanjutnya ini program strategis OPD dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran dinas keterpangan dan pertanian melalui strategi dan kebijakan yang ditetapkan, maka perlu pejabat operasional yang merinci dalam program kegiatan tahun 2021 sampai 2026. Program peningkatan diversi dan keterpangan masyarakat, penanganan pangan, pengawasan tanaman pangan, penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan dana pertanian, pertanian, pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, perizinan usaha pertanian, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan budaya, pengelolaan dan masyarakat perikanan, penunjang usaha perikanan di daerah atau kota Surakarta. BSOTK yang pertanian yang ketampangan dan pertanian merupakan unsur pelaksanaan pertanian daerah pada urusan bidang ketahanan pangan. Urusan bidang pertanian merupakan seperti mafet, urusan bidang keladaan perikanan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang menjalankan tugas berarti di bawah dan tanggung jawab kepada wali kota dan melalui sekretaris daerah. Susunan organisasi dalam pandangan Jakarta terdiri dari kepala dinas, sekretaris, bidang pangan,
Daftar perikanan, bidang pertanian, PTD dan daftar fungsional. Juga dalam pokok fungsi P3 pertanian terampil kepada peraturan Menteri Pertanian benar-benar pertanian dan pertanian informasi birokrasi tahun 2003 tentang jabatan Menteri Pertanian terampil dan ada beberapa dua fungsi yang harus dilaksanakan Menteri Pertanian terampil, yaitu salah satu yang tersebut yaitu satu melakukan inventarisasi dan identifikasi data konservasi sumber daya alam, sumber manusia dan sumber daya yang lainnya. Dua, melakukan inventarisasi, identifikasi dan rekapitulasi data sebagai informasi program bidang pertanian. Selanjutnya, melakukan penyebaran informasi pertanian, teknik, sosial dan ekonomi melalui tatap muka kelompok, melakukan pendekatan dengan kelas maupun konten kelas program menjadi kelas lanjut. Bapak pembahasan untuk model kerja jabatan perikanan, jabatan bidang pertanian. Identifikasi isu, yaitu belum tersedianya media untuk aduan pengendalian organisme tanaman atau OPT di pertanian dan perikanan. Isu yang akan diangkat yaitu belum ada media untuk aduan organisme tanaman OPT dan perikanan dengan bahasa ide yang diangkat yaitu digitalisasi atau pengendalian organisme tanaman atau OPT. Ini adalah tabel kegalasan muncul isu, yaitu satu, membahas sistem aduan pengelola OPT dalam rangka bersama aktualisasi dan digitalisasi dengan kegiatan membahas sistem aduan pengelola OPT dengan mendapat OPT dengan mentor. Outputnya yaitu pelaksanaan kegiatan digitalisasi dengan baik dan lancar. Untuk kontribusi fisik yaitu pelaksanaan kegiatan aktuasi ini mendukung fasilitas masyarakat sebagai budaya, kemudian agresif dan sejahtera dan visi yaitu membangun tata kelola pemerintahan dan lebih yang agresif dan wajib berdasarkan semangat perubahan dan pembinaan. Ini adalah jadwal kegiatan yang dilaksanakan melalui orientasi, yaitu membahas sistem aduan pengendalian OPT dalam rangka pendidikan tanggal 20 itu bersama mentor. Selanjutnya merencanakan pembuatan sistem dan aduan pengendalian pemerintah tanaman OPT tanggal 23, pembuatan digitalisasi aduan pengendalian OPT pada tanggal 24, tanggal 25 yaitu sosialisasi penggunaan digitalisasi formulir aduan pengendalian tanaman atau OPT. Selanjutnya dengan tanggal 12 itu evaluasi dan digitalisasi sistem, yaitu evaluasi tingkat masyarakat. Ini adalah membahas sistem aduan pengendalian organisme tanaman. Pertama, tanggal 20 tadi yaitu melakukan diri dengan digitasi menunjukkan tidak tempat saya suka dalam penyaluran masukan dan melaksanakan penelitian metode dengan baik, juga dengan metode mendapatkan hasil kerja agar segera membuat sistem aduan pengendalian dan pengganggu tanaman. Yang kedua, pada 20 September saya melakukan rencana tersebut kepada rekan kerja. Jadi sebagai komitmen mutu, saya itu sudah mengatakan jadi dengan jujur dan terbuka pada rekan kerja. Yang kedua, pada sistem aduan pengendalian organisme dan pengganggu tanaman. Pada tanggal 20 September saya melakukan diskusi terkait rencana diskusi kegiatan keempat. Saya sopan dalam melakukan penerimaan masukan dan melaksanakan pemerintahan dengan baik, etika publik, dan akan mendapat hasil segera membuat sistem aduan organisme pengganggu tanaman. Selanjutnya saya mencari referensi aduan pengganggu tanaman melalui digital, yaitu saya mendapatkan contoh-contoh di internet
sistem digitasi untuk acuan dalam membuat sistem OPT seperti membuat ini sampai ini. Selanjutnya membuat sistem penilaian atau OPT. Saya konsultasi dengan mentor tanggal 24 September. Jadi dengan hal penilaian agar segera membangun sistem atau tersebut untuk OPT baru tanaman. Kemudian saya membuat formulir digitalisasi kemajuan pembelian untuk tanaman. Itu dihasilkan ada beberapa item dari isian tersebut. Kemudian saya membuat ini dengan format di secara online dapat akses melalui HTTPS form GLE WIS 3 TU 6 RS DFA MK DKF8. Itu bisa diakses langsung oleh kelompok atau masyarakat umum tersebut. Yang keempat yaitu sosialisasi penggunaan digitalisasi formulir aduan pendanaan atau OPT. Saya punya dengan mentor untuk minta saran melakukan sosialisasi pada masyarakat terkait dengan aduan tersebut. Benar-benar diarahkan untuk segera disosialisasikan ke masyarakat terkait dengan formulir aduan tersebut. Selanjutnya saya menyampaikan terkait sosialisasi aduan tersebut dengan tujuan supaya nanti rekan-rekan bisa menyebarkan informasi tersebut ke wilayahnya masing-masing. Kemudian tidak lanjut di masyarakat dan ke masyarakat tentang formulir aduan yang dari masyarakat bisa diajukan melalui hal tersebut. Selanjutnya yaitu rencana kerja menengah tahun 2020 yaitu sosialisasi ke kelompok tani dan KWT Kota Banjarsari tentang digitalisasi pengaduan dan pengembangan tanaman atau OPT. Output hasil digitalisasi pemerintah pengadilan dan pengembangan tanaman atau OPT bisa bermanfaat untuk kelompok tani atau KWT untuk ada pengembangan tanaman atau OPT. Komite supervisi yaitu terkait tanah pengaduan pengendalian pengembangan tanaman atau OPT untuk diselenggarakan sebagai kota budaya yang modern, tangguh, bersih, radil dan sejahtera. Misi kedua yaitu mengembangkan tata kelola hutan dan teknologi yang bersih dan kolaboratif dengan semangat gotong royong dan kebinekaan. Selanjutnya tahun 2025 yaitu pengendalian gubernur tentang cara mandiri. Yaitu dengan hal tersebut berdasarkan masyarakat atau petani itu bisa mengendalikan yang ada di wilayahnya secara mandiri. Kemudian untuk masyarakat juga menunjukkan visi utama sebagai kota budaya yang modern, tangguh, bersih, dan sejahtera. Dan misi kedua yaitu kreatif. Meningkatkan daya saing, dan masyarakat umum yang memberikan dan kerja dan olahraga. Kesimpulan orientasi penilaian dari para pada instansi pendidikan bagi mereka dengan perencanaan dan analisis nilai medical pada instansi ini dan yang ini dengan seperti itu ditetapkan. Berdasarkan pengalaman selama berjalan dengan Jakarta di Kota Selatan, berdasarkan yang selama ini aduan tentang adanya pengendalian serangan pengembangan tanaman atau OPT belum maksimal karena selama ini belum ada sarana yang bisa diakses dengan cepat, sehingga penanganan ada orang yang cepat dan dilaksanakan akses digital untuk mempercepat pengaduan tersebut diperlukan akses yang mudah dan cepat untuk melakukan aduan tentang pengendalian serangan tanaman atau OPT. Digitalisasi aduan pengendalian serangan dan pengembangan tanaman merupakan cara yang bisa digunakan untuk aduan pengendalian serangan
melindungi tanaman atau OPT, adanya serangan melindungi tanaman dapat dikendalikan. Saran 1. Tersedianya formulir untuk aduan pengendalian untuk tanaman atau OPT pertanian dan perikanan yang merupakan digitalisasi atau kemudian cara untuk organisasi tanaman OPT perlu dilakukan dengan mengingat serangan penyakit tanaman atau OPT sering dikali terlambat ditangani karena masyarakat sering terlambat melakukan aduan di wilayahnya. 2. Dan melakukan dana pertanian untuk bersama dengan OPT wilayah Surakarta dalam pengalifikasian atau pengendalian link aduan sehingga OPT dapat segera ditangani. Link dibagikan juga penyuluh pertanian lain seluruh Surakarta. Demikian laporan hasil yang saya sampaikan. Memang saya percaya banyak sekali kekurangan dan kesalahan, yaitu saya mohon arahan dari Ibu Menteri Pak dan teman-teman untuk lebih baiknya dalam laporan hari ini. Dan ini saya minta mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk paparannya. Boleh minta aplausnya dulu, audiens. Terima kasih. Selanjutnya yaitu saran, kritik dan masukan oleh mentor, waktu dan tempat yang bersinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan selamat untuk Pak Patono karena sudah melaksanakan seminar hasil yang merupakan akhir dari rangkaian orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K di Dinas Tanaman dan Pertanian Kemasyarakatan. Gagasannya sangat menarik karena selama ini memang OPT menjadi permasalahan bagi pertanian karena berhubungan kalau serangannya sampai berat dan bisa mempengaruhi produksi dan juga merupakan salah satu pendukung indikator di bidang pertanian dan perikanan. Saya cuma bicara sedikit saja karena semuanya sudah lengkap ya. Dan masukan dari saya untuk link agar dibagikan ke POPT-nya itu enggak dibagikan misalnya dapat aduan terus Pak Patono baru mengirimkan ke POPT-nya. Kalau bisa POP Pak Patono atau bidang kita dapat aduan, kita bisa buka dan POPT-nya juga bisa buka. Jadi sama-sama tahu ada serangan OPT misal di sawah Banjarsari itu tahu dan segera berkoordinasi dan segera ditangani. Terus juga bisa di-share juga di medsos dinas. Jadi jadi masyarakat bisa mengetahui langsung melaporkan. Misalnya ada serangan ulat bulu nggak harus dibeli dari RT, RW, kelurahan baru lapor ke dinas atau lewat tulas. Jadi dengan ini tuh bisa langsung terkirim ke dinas dan bisa langsung ditangani. Semoga linknya benar-benar bermanfaat dan pengendalian organisme pengganggu tanaman bisa kita tangani dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi bidang dinas dan masyarakat Kota Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan, masukan atau tambahan dari audiens? Baik, kami kira sudah cukup. Demikianlah seminar hasil laporan orientasi nilai dan etika milik Pak Patono. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah ucapan ataupun perbuatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.